Kembali lagi dengan saya, Lida Rini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang tujuan, sumber daya, dan stockholder bisnis. Tonton video sampai habis ya. Apa itu bisnis? Banyak ahli telah mendefinisikannya, namun intinya sama. Bisnis adalah segala kegiatan penyediaan barang dan jasa yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam suatu sistem ekonomi. Menurut Bond and Kurtz menekankan pada kegiatan ekonomi. Menurut Griffin and Ebert melihat bisnis sebagai organisasi yang mengajar selisih pendapatan dan biaya. Sementara Madura lebih sederhana. Bisnis adalah organisasi yang memenuhi keinginan pelanggan. Yang penting dipahami, bisnis tidak hanya soal uang, tapi juga tentang menciptakan nilai bagi masyarakat. Lalu, apa tujuan bisnis dijalankan? Secara umum ada dua tujuan pokok. Tujuan umum seperti memperoleh laba dan menjaga keberlangsungan usaha, serta tujuan khusus yang berbeda-beda tiap pelaku bisnis. Misalnya, membangun citra baik atau menjadi produk terlaris. Namun, berdasarkan prinsipnya, tujuan bisnis terbagi menjadi 4. Yang pertama ada profit. Profit adalah mencari laba untuk operasional dan pengembangan usaha. Yang kedua ada survival, yaitu bertahan jangka panjang lewat inovasi. Yang ketiga ada growth, yaitu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Dan yang terakhir ada CSR, yaitu bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial. Jadi bisnis yang baik bukan hanya mengejar untung, tapi juga memberi dampak positif bagi masyarakat sekitarnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis dan perkembangan bisnis. Bisnis terdiri menjadi 4 jenis berdasarkan kegiatannya: ekstraktif seperti pertambangan, agraris seperti pertanian, industri seperti manufaktur, dan jasa seperti pendidikan dan perbankan. Dunia bisnis juga terus berkembang. Dari era barter, munculnya uang, jalur perdagangan, revolusi industri, hingga kini kita berada di era digital, di mana internet dan inovasi menjadi kunci utama keberhasilan bisnis. Selanjutnya ada sumber daya bisnis. Untuk menjalankan bisnis dibutuhkan 5 faktor produksi. Yang pertama ada sumber daya alam, seperti lahan, air mineral, sumber daya manusia, tenaga kerja terampil dan terdidik. Yang kedua ada modal, berupa uang tunai, mesin, peralatan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada entrepreneurship, yaitu keberanian mengambil resiko untuk menciptakan bisnis baru. Yang keempat ada knowledge, yaitu pengetahuan untuk menjalankan bisnis secara efektif. Kelima sumber daya ini harus dikelola dengan baik agar bisnis dapat berjalan optimal. Selanjutnya ada stockholder bisnis. Bisnis tidak berdiri sendiri. Tentunya ada banyak pihak yang berkepentingan atau disebut stockholder. Stockholder dibagi menjadi 2. Yang pertama internal, seperti pemilik, manajemen, dan karyawan, serta eksternal seperti konsumen, pemasok, pemerintah, dan kreditor. Menurut Madura, ada 5 stockholder utama, yaitu pemilik, kreditor, karyawan, pemasok, dan konsumen. Semua saling berinteraksi. Pemilik akan mengelola dana, karyawan akan menjalankan operasional, pemasok akan menyediakan bahan baku, dan konsumen tentu akan menghasilkan pendapatan. Selanjutnya, lingkungan bisnis dan globalisasi. Bisnis juga sangat dipengaruhi oleh lingkungannya, baik mikro, yaitu pelanggan, pesaing, pemasok, maupun makro, ekonomi, teknologi, hukum, sosial, budaya, dan lingkungan global. Di era globalisasi seperti saat ini, batas antar negara semakin tipis. Perdagangan bebas membuka peluang besar sekaligus tantangan. Persaingan semakin ketat, dan bisnis harus tetap beradaptasi. Kesimpulannya, bisnis adalah kegiatan penyediaan barang maupun jasa untuk tentunya memperoleh keuntungan. Tujuan bisnis tidak hanya tentang profit, bisa tentang survival, growth, dan CSR. 5 sumber daya alam, manusia, modal, entrepreneurship, dan knowledge, serta stockholder mencakup semua pihak yang terpengaruh oleh aktivitas bisnis.
Lingkungan bisnis seperti makro dan mikro sangat mempengaruhi keberhasilan usaha. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.